Masih bersama Ngopi Pagi, ngobrol happy berbagi informasi. Tadi kita udah berbincang-bincang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bantul, berat-berat semua. Kali ini kita mau ngomongin yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang asik-asik. Seindah apakah itu? Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Oke, kembali dengan Pak Halim. Di Kabupaten Bantul ini slogannya kan sudah tahu ya Pak semua, nggih. Tak baca dulu soalnya bahasa Inggris. Harmony of culture and nature. Tuh bibirnya. Nah, keharmonisan antara budaya dan alam. Ya, ini dapat dibuktikan ya Pak dengan budaya-budaya di Bantul, dan wisata-wisatanya pun begitu indah, dari kuliner, dari industri kreatif di Bantul, dan wisata pertanian, agrowisata yang sekarang baru in ya Pak, kita main di alam gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memaksimalkan Pak potensi-potensi tersebut di masa kepemimpinan Pak Halim? Ya, kita punya dua kekayaan. Ya. Pertama, kekayaan alam berupa potensi dan keindahan alamnya. Lalu yang kedua, kekayaan budaya. Budaya itu mahal harganya. Budaya gotong royong, budaya guyup rukun, budaya saling menyapa, saling membantu, itu kekuatan kita yang harus kita rawat. Termasuk seni tradisional, adat istiadat, kumpulan-kumpulan di masyarakat kita itu sebagai kekuatan budaya kita untuk membangun. Nah, itu harus dirawat. Nah, antara alam dengan budaya ini harus harmoni, harus selaras. Maka slogan kita The Harmony of Nature and Culture, keselarasan antara alam dan budaya. Nah, alam kita ini harus kita kelola. Di antaranya bagaimana bisa menghasilkan komoditi pertanian di antaranya. Maka kita punya komoditi hortikultura unggulan, yaitu bawang merah. Ribuan hamparan, ribuan hektar ada di Kecamatan Sanden, Serandaan, Pandak, ya, sebagian Pundong, juga Nawungan yang sangat glowing, Bapak. Indah. Nawungan itu nanti akan menjadi agrowisata. Jadi di samping menghasilkan bawang merah yang berkualitas, dia juga menjadi tempat wisata. Maka namanya agrowisata. Pemandangannya sangat indah. Indah, iya betul. Sangat indah, dan itu nanti akan kita buat spot-spot bukan hanya spot foto, tapi spot-spot wisata ya, yang memiliki daya tarik. Nah, kita punya tempat seperti ini itu banyak sekali. Sehingga ke depan agrowisata itu menjadi tren. Menjadi tren pariwisata di Kabupaten Bantul. Termasuk bagaimana nanti kita memanfaatkan lahan pasir itu untuk pertanian lahan pasir. Nyatanya hasil penelitian dan penerapan teknologi, lahan pasir itu bisa ditanami beraneka macam tanaman dengan teknologi tertentu. Nah, itu juga nanti akan menjadi agrowisata kita. Agrowisata, pasir ya, pasir itu bisa ditanami. Ya, di sana bisa tumbuh cabai, bisa tumbuh padi, bisa tumbuh bunga, tetapi dengan teknologi tertentu. Tidak seperti biasanya gitu ya. Orang waton ceblok gitu ya, dengan ilmu tersebut ya. Di Nawungan tersebut juga akan ada agrowisata ya. Nol siap buka apa meneh ning kono. Bener. Saya kira siap selfie di sana. Yang penting selfie gitu. Enggak, Bapak kan udah ada bantuan itu super mikro itu tadi. Terus ngomong-ngomong tentang bantuan, ini saya tuh yang paling suka tuh waktu Bapak ngendiko yang 50 juta setiap pedukuhan. Saya itu udah ngitung, pedukuhan tempat saya itu ada 100 kakak. Tak hitung kira-kira aku itu 500.000. Sampai dilipet itu. Bukan begitu, bantuannya bukan terus didum per orang dapat berapa, itu tidak. Salah tuh. Terus pripun Bapak? Jadi 50 juta itu
bantuan dari pemerintah kabupaten ke pedukuhan yang digunakan untuk 4 hal. Apa itu? 1, pembangunan infrastruktur. Kalau digunakan membangun jalan, tidak boleh menggunakan corblok. Karena corblok itu menutup pori-pori tanah, menghalangi air itu terserap ke tanah. Nah, padahal kita perlu penyerapan air agar air tanah kita itu tetap tersedia. Maka jangan pakai corblok tapi paving block, konblok bukan corblok. Oh iya, malah banyak yang kalau konblok masih bisa menyerap. 1 itu untuk infrastruktur. Kedua untuk lingkungan hidup, utamanya sampah. Sampah. Misalnya digunakan untuk membangun rumah pilah, untuk membeli tong-tong sampah di sudut-sudut kampung agar sampah tidak berserakan, itu boleh. Lalu yang ketiga untuk pendidikan anak usia dini, misalnya untuk membeli APE, alat permainan edukatif. Kemudian yang keempat untuk posyandu, bagaimana posyandu ini bisa bergerak sehingga angka kematian ibu, angka kematian balita itu bisa ditekan, kemudian angka stunting bisa ditekan dengan fasilitas yang semakin baik. Itu menggunakan dana 50 juta itu per pedukuhan. 50 juta kali 933 pedukuhan itu ada 46 miliar 650 juta, sangat besar. Maka harus efektif, harus berhasil. Bukan kok terus didum masyarakat itu tidak. Iya, sudah tak hitung Bapak. Terus itu yang 9 miliar, pinten miliar 46. 46,65 miliar. Iya, itu uangnya dari sumber mana, dananya? Sumber dananya dari APBD. APBD kita itu kan punya pendapatan, misalnya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dari pemerintah pusat, kemudian ada dana bagi hasil pajak, ada pendapatan retribusi dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber untuk membiayai 50 juta per pedukuhan itu, yang jumlah totalnya ada 46,6,5 miliar. Waduh, dan itu jangan dibayangkan itu duit semua itu, ora campur godong ya. Itu duit semua, 46 kalau ditumpuk di rumahnya Minul bisa kebak gitu. Kebak opone eketan atusan. Nah, itu kita rencanakan dari tahun ke tahun itu akan kita tingkatkan ya. Nanti tergantung kemampuan keuangan kita bagaimana. Terus tanya sampai sumber dari mana, kayaknya mesti arep nyebrak ke ya. Lah ya sapa ngerti sawahku sing kono kae arep disebrak engko nek taunan ana anake anu ana bungane ngono lah ya. Tuh kan bener deh, jatuhnya ke situ. Menarik sekali ya, ternyata enggak terus yang dibagi gitu ya Pak, tapi ya, ada syarat-syarat tertentu, ini harus dipenuhi dulu nih, ini untuk apa ini gitu tuh. Yang jelas. Dibagi itu ada sendiri seperti PKH, BPNT itu. Masa iya saya harap kan ngono yo enggak. Tolak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan, tolak. Nek men dicinta ditolak itu biasa. Dilanjut Bapak, ini yang terkait banyak laporan, aduan masyarakat itu kan seperti yang Minul bilang tadi, netizen, warganet netizen ya. Aduan-aduan tersebut, kalau Bapak menyikapi hal tersebut ini seperti apa Pak? Jadi begini, saya merencanakan pada saatnya nanti akan ada open house. Oh, ada open house? Open house setiap beberapa bulan sekali, jadi tidak hanya Idul Fitri saja. Oh, bayangannya Minul udah seperti itu Pak. Tetapi ini open house khusus untuk menyerap aspirasi, keluhan masyarakat. Nanti tempatnya di rumah dinas ini. Nanti beberapa petugas kita siapkan untuk mencatat seluruh keluhan, aspirasi, bahkan usulan, ide, gagasan dari masyarakat Bantul kepada pemerintah,
agar pemerintah bisa menindaklanjuti dari keluhan atau aduan, ya, saran masukan. Nanti akan ada open house. Tetapi karena pandemi ini kita masih mempertimbangkan untuk belum tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa untuk membuka open house itu. Itu nanti akan kita hidupkan agar masyarakat bisa langsung ketemu bupati, menyampaikan masalahnya. Nanti kita siapkan administraturnya yang akan mencatat, merekam setiap aduan dan usulan-usulan itu. Dari seluruh warga Bantul, Pak? Iya, Nanti ada perwakilan dari beberapa tempatnya. Ya, nanti kita atur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan. Iya, betul. Ya. Bayangannya Minul mesti wis open house. Bayangannya mesti makan. Urusan makan. Mejone ning kono. Iya. Melayu rono rene. Menduan di sana, bakso di sana. Terus Bapak Empal gentong di sana. Es krim. Geden pokok men. Oke. Ngapunten Bapak niki, saya ditelepon sebentar. Ngapunten nih Bapak, kayaknya saya ada tugas di kantor. Yang saya Bapak saya pamit dulu. Ini sebentar. Ya. Baliknya dulu. Oke. Silahkan Ya, Bapak. jangan lari. Jangan Oh lari. iya, Bapak. Nggak gelundung. Baik Pak Bupati, terima kasih obrolan kita hari ini. Banyak sekali informasi yang saya dapat dan ternyata Bapak itu merencanakannya nggak hanya asal gini-gini, tapi ada yang harus dipenuhi nih seperti ini nih, wajib seperti data yang valid dan kemudian itu apa itu sudah ada. Terima kasih Pak Halim. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga diberikan kelancaran. Terima kasih juga, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat Bapak. Semoga nanti Bantul semakin lebih maju. Terima kasih sudah hadir di Ngopi Pagi. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa Bantul TV, demikian obrolan kita dengan Bapak Bupati Bantul, Bapak Abdul Halim Muslih. Sudah banyak sekali yang kita ulas dan sudah banyak sekali penjelasan jawaban ataupun gambaran yang sudah Pak Halim berikan. Semoga nanti Bantul lebih maju dan tentunya jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Dan kalau nggak mau ketinggalan nih tentang informasi pemerintah Kabupaten Bantul, kegiatan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bantul, jangan lupa untuk follow, like, dan tentunya ikuti Instagram, Facebook, Twitter, dan subscribe, like, dan komen di channel YouTube Bantul TV. Jangan lupa ya untuk tetap menyaksikan Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Tentunya akan selalu happy menemani Anda untuk sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Kita akhiri, terima kasih, tetap setia di Ngopi Pagi. Patuhi protokol kesehatan. Saya Ika Dewi dan tadi sekprinya sudah pergi kemana dengan kegiatannya. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di Ngopi Pagi berikutnya. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to